Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para noise, gue Husin Ja'far Al-Hadar. Kali ini kita akan kembali ngomongin hal-hal yang gue berbeda dengan pembicara pendamping gue. Tapi kita bisa tetap bersama di tengah perbedaan kita, karena perbedaan itu rahmat, perbedaan itu cinta, perbedaan itu keindahan yang perlu saling menghormati satu sama lain. Dan kali ini gue akan ngobrol sama salah satu aktivis muda agama Konghucu. Namanya Aldi Destian Satya. Halo Bang Aldi. Halo Habib Ja'far. Apa kabar? Ya, baik kabarnya. Gimana Abang? Kabar baik, alhamdulillah Bang Aldi. Nah ini sebenarnya kalau lo lihat ya, dari looknya aja udah kelihatan berbedanya kita ya. Sangat berbeda. Yang satu matanya sipit, yang satu matanya blok. Nah, yang satu mancung, yang satu gak mancung. Yang satu putih kekuning-kuningan, yang satu sawo matang. Jadi sudah jelas berbeda. Dari looknya aja udah berbeda nih. Nah, ngomong-ngomong, Bang Aldi ini adalah Sekretaris Umum Dewan Pengurus Nasional Pemuda Agama Konghucu Indonesia. Nah, jadi beliau hari ini akan ngobrol-ngobrol. Nah, sebelumnya kalau kalian lihat nih ya, pakaiannya Bang Aldi itu pakai selendang warna kuning, kemudian ada huruf-huruf hijaiyahnya, bukan dong? Huruf-huruf Tionghoa gitu, huruf-huruf apa? Mandarin ya. Oh, huruf-huruf Mandarin ya. Disebutnya Hance. Hance. Huruf Hance. Iya, jadi ada goretan tulisan Mandarinnya. Nah, disebutnya Hance, huruf Hance itu. Oh, huruf Hance itu mengingatkan saya ke film Bubuhu. Kalau iniin vampir, kalau dia mau menaklukkan vampir biasanya ditulisin mantra-mantra gitu, cepret taruh di jidatnya langsung. Iya, dan dia vampir akan diem ketika dikasih mantra itu. Iya, itu beneran nggak sih, Bang? Sebenarnya itu bisa dikatakan juga sebagai ini doang, cerita doang sih ya, karena cerita. Namanya film itu kan ada beberapa yang memang dilebih-lebihkan gitu kan. Iya. Tapi mantra-mantra gitu ada nggak sih di agama Konghucu? Kayak kalau di Islam kan ada ya, baca ayat ini, kemudian tulis ayat ini agar terhindar dari ini atau agar mendapatkan ini sebagai bagian dari ikhtiar kita, usaha kita melalui doa. Nah kalau di agama Konghucu ada nggak gitu-gitu? Ada juga. Jadi setiap ada beberapa ritual yang dimana tuh biasanya kita ada kelahiran Nabi Kungce. Nah itu bahkan botol-botol itu diletakkan dekat altar dan itu didoakan juga. Nah dan juga kalau tahun baru itu kan kadang kita bisa ngelihat ada semacam tulisan hoki gitu kan. Nah itu biasa ditempel di depan pintu juga. Itu kayak doa mendatangkan rezeki itu ya? Iya. Jadi simbol-simbol itu ditulis atau tulisan itu untuk semacam sugesti dan juga sebagai doa. Tulisan itu berupa doa juga. Nah yang diharapkan memang dari tulisan itu bisa terkabul apa yang kita inginkan. Atau kita mendapatkan perlindungan gitu juga. Dan kayaknya sukses ya kalau kita melihat kondisi ekonomi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Nah makanya itu sugesti yang harus kita yakinin dari tulisan itu. Dan tentu tadi kita harus berusaha kerja keras ya, tadi. Di luar itu di luar ada itu. Kalau kayak mantra pengusir setan gitu ada nggak? Mantra pengusir setan selama dalam ini agama Konghucu, setannya sendiri dalam kasus agama Konghucu sendiri kan nggak bisa begitu kelihatan ya. Dalam artian agak berbeda nih. Film yang tadinya cerita tentang vampir yang bisa loncat-loncat. Nah terus juga vampir yang digambarkan secara virtual di film-film itu. Di agama Konghucu sendiri memang ada percaya tentang adanya nyawa dan roh gitu kan. Nah tapi untuk hantu-hantu itu sebenarnya kita pun agama Konghucu menyembayangi mereka supaya mereka tenang gitu loh. Jadi lebih kepada doa yang diucapkan untuk mereka gitu. Untuk roh-roh itu. Untuk roh-roh itu. Tapi kalau yang roh-roh jahat gimana? Atau gak ada keyakinan tentang roh-roh jahat itu? Roh-roh jahat itu selama kita tuh nggak mengganggu, prinsipnya juga roh-roh itu nggak akan mengganggu gitu kan. Oh gitu. Nah, tergantung. Makanya istilah orang kesurupan di agama Konghucu antara itu yakin dan gak yakin juga sebenarnya. Oh. Nah itu jadi bisa jadi ada kalau kita yakin gitu kesurupan akhirnya. Iya. Kalau gak yakin ya udah. Iya, maka kita juga agak bingung ketika orang kesurupan nih. Doa apa yang bisa mengusir roh-roh itu loh.
Tapi ada kasus, misalnya orang penganut Konghucu kesurupan. Kesurupan biasanya malah dipanggil. Jadi kalau kita bisa ngelihat cap gomeng gitu kan, nah dewa-dewa itu kan dipanggil masuk ke tubuhnya malah. Oh ya. Iya kan? Anda punya tradisi yang agak mirip dengan kami ya. Iya. Saha eta aduh. Jadi bisa dipanggil gitu. Bisa dipanggil dewa gitu kan. Itu di cap gomeh biasanya. Di cap gomeh atau ada hut atau apa itu? Hut ini senming, dewa yang ulang tahun. Biasanya kan ada peringatan misalkan Kuan Kong gitu kan. Nah di situ biasa ada tradisi untuk ya ibaratnya manggil Kuan Kong itu datang ke tubuhnya untuk semacam ritualnya, dan itu biasanya juga jadi tradisi itu juga sih gitu kan. Itu ulang tahunnya si dewa ini. Ulang tahunnya. Kalau kami ulang tahun manusia aja diharamkan masih. Apalagi ulang tahun dewa-dewa. Udah ulang tahun dewa lagi. Iya, makanya itu jadi tradisi yang turun temurun, dan akhirnya sebenarnya kalau dimaknai sebagai ajaran agama sendiri, kita juga agak-agak kurang dapat ininya, feel-nya, nilai agamanya di mana gitu. Itu juga kadang-kadang kita masih mempertanyakan. Maka kayak tadi yang kayak kesurupan gitu kan. Nah, itu juga kadang kita bingung juga untuk ngusirnya kayak gimana gitu. Maka kadang-kadang kita biarin aja juga si hantu bosen yang hantunya hilang sendiri gitu. Jadinya gua mau caper lu gak perhatiin gitu. Gitu. Oke, nah itu gua pengen masuk ke sana, tapi sebelumnya gue mau tuntasin ini selendangnya. Selendangnya warna kuning. Tulisannya ini Matakin. Buat kalian yang denger ini, Matakin. Dan sisi sampingnya itu ada tulisan Nabi Agung Kongzi. Nah kalau Matakin ini ada simbol naganya juga. Apa itu? Ya, kalau ini sebenarnya dia tuh simbol kilin. Kilin itu hewan suci yang ketika saat Nabi lahir dan ketika Nabi ingin meninggal, nah hewan suci ini menampakkan diri si kilin ini. Nah, jadi peristiwa penting itu yang menandakan sebuah pertanda Nabi itu lahir dan meninggal. Nah, Matakin ini sendiri sebagai wadah di agama Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Majelis nama wadahnya. Nama wadahnya. Nah, itu naga tapi dia ada kakinya 4 ya. Maka dia dibilang naga pun dia bukan bentuk naga. Nah, dibilang rusa dia juga sisiknya memang dia seperti rusa gitu kan. Nah, terus juga dia tuh menyemburkan batu kumala, yang dimana tuh batu kumala ini dulu dituliskan sebagai kelahiran Nabi, raja tanpa mahkota di dalam batu kumala, batu giok gitu. Batu giok. Oke. Nah, terus si gentanya ini ada gambar genta juga ya. Genta tuh kayak gentong gitu ya. Kayak gentong ya. Itu biasanya untuk kayak kita tuh zaman dulu itu memanggil rakyatnya ketika memang pemerintah itu lagi mau mengadakan apa gitu. Nah, genta ini yang dipukul gitu sebagai kayak pertanda. beduk kalau dalam tradisi Islam di Nusantara ya. Iya. Okay. Nah, maka sekarang kita ketika kebaktian tuh lonceng genta ini tuh dipukul 3 kali, kita baru memulai kebaktian kayak gitu. Buat tanda itu gitu. Oke. Nah, terus kalau Nabi Agung Kongzi itu? Nah, Nabi Agung Kongzi ini Kongzi ya nyebutnya. Kungce sih. Kungce. Ya, Nabi Agung Kungce. Ya. Nah, Nabi Kungce ini nabi yang sebagai penyempurna agama Konghucu. Jadi sebelum Nabi Kungce ini sebenarnya nabi-nabi sebelum itu ada gitu. Ini nabi terakhirnya gitu ya. Iya. Nah, biasanya orang barat itu menyebutnya Konfusius. Nah, itu Konfusius. Kayaknya lebih umum ya. Konfusianisme. Nah, ajaran Konfusianisme itu adalah ajaran paham agama Konghucu. Gitu. Ada bedanya nggak Konfusianisme dan Konghucu? Atau itu hanya nama aja? Itu ideologisnya. Konfusianisme itu ideologis dari ajaran agama Konghucu. Ideologinya ya. Yang penyebarnya itu adalah Nabi Kungce-nya ini. Nabi Kungce. Sebelum Nabi Kungce ada nabi-nabi sebelumnya. Nabi pertama di agama Konghucu itu namanya Fuxi. Nah, Fuxi itu tahun berapa agak lupa, tapi itu nabi tertua, nabi purba di agama Konghucu. Itu ada berapa nabi? Totalnya berapa, tapi yang jelas nabi yang populer, yang dalam artian nabi besarnya itu Nabi Fuxi, Nabi Wangti, Nabi Senlung. Itu Nabi Senlung ini nabi yang dulu tuh dia meracik obat. Jadi nabi
yang segala terkenal obat-obatan. dengan obat-obatan. Oke, kisah-kisahnya beda-beda ada. ya. Beda-beda. Ya, Oke. Misalnya kalau di Islam ada Nabi Nuh, kisahnya dengan bencana banjir, kemudian beliau membangun perahu gitu. Nah, gitu, betul. gitu ya. Ada nabi namanya Gyaodansun. Nah, ketika itu Nabi Gyaodansun itu mendapatkan semacam tantangan, kotanya dilanda banjir dan dia harus bisa menyelesaikan. Oh. Nah, Terus itu pakai juga, apa dia nyelesainnya? pakai strategi pengaliran air itu. Oh, dialirkan. Dialirkan itu. Oke. Nah, gitu. Jadi dari nabi-nabi itu terakhir Puncaknya Nabi Kungce ini. Kungce ini. Nah, itu nabi itu konsep nabi dalam Konghucu itu seperti juga dalam agama lain nggak, bahwa dia diutus oleh Tuhan gitu. Betul. Antara nabi dan rasul itu sebenarnya lebih rasul itu bisa dimasukkan nabi juga gak sih kalau di Islam? Kalau di Islam semua rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu adalah rasul. Nah, jadi rasul itu lebih umum. Nabi itu lebih umum, rasul itu lebih khusus. Nabi khusus. Nah, sepertinya nih Nabi Kungce ini masuknya ke rasul sih jatuhnya. Oh, ke rasul. Karena nabi ini yang lebih banyak spesifiknya. Maksudnya dia tuh lebih spesifik. Nah, Nabi di Konghucu sendiri kan dia menyempurnakan kitab ajaran kuno dan akhirnya dia terakhir itu menyusun kitab Chunchuking, kitab pada zamannya itu, zaman Chu gitu kan. Nah, dan ketika itu juga Nabi murid-muridnya itu membuat semacam buku dokumentarinya yang akhirnya kitabnya itu namanya kitab Sucing. Sucing ini kitab sesu. Kitab sesu ini ada kitab yang diisi empat bagian utama di dalam kitabnya. Oke, sebelum kita ke kitabnya ini dulu. Nabi itu berarti utusan Tuhan gitu untuk umat manusia. Dan dia semua manusia. Dia tuh manusia. Lahir dari rahim perempuan. Lahir dari perempuan. Sama aja seperti manusia lain, cuman dia diutus Tuhan gitu ya. Iya, diutus Tuhan dengan tadi yang kita bisa lihat adanya kilin itu. Dan dia menampakkan diri ketika lahirnya Nabi dan menyemburkan batu kumala, dan batu kumalanya itu berisi bahwa ini adalah Nabi. Nah, sampai sekarang ada batu kumalanya. Batu kumalanya sebenarnya enggak, dalam artian enggak tahu letaknya di mana, tapi makam nabinya itu terletak di Gongse, di Chufu. Nah, Chufu itu di mana? Chufu itu di Cina sih. Semua nabinya makamnya di Cina. Yang lebih teratur makamnya itu cuma Nabi Kungce. Yang sebelumnya itu nabinya sendiri kita nggak tahu makamnya di mana. Oke. Kalau Kungce ini ada. Nah, dia lengkap tuh. Jadi di makamnya Nabi itu sendiri dari istrinya, dari anak-anaknya dan keluarga besarnya. Menikah itu. juga nabinya. Iya, ya. menikah juga. Dia mempunyai keturunan. Oke. Gitu. Dan tokoh agama Konghucu itu boleh menikah? Boleh ya. Sama kayak di Islam. Betul. Tidak seperti kayaknya di Katolik gitu kan? Iya. Nah, ketika Nabi ini juga ditunjukkan ketika lahir dia ada naga mengelilingi rumahnya. Jadi ada cerita suci, sejarah sucinya, kelahiran nabinya. Terus ada 40 khas agama-agama lah ya. Khas agama-agama, ada 49 tanda di titik-titik badannya. Nah, itu yang menandakan bahwa ya ini adalah utusan Tuhan gitu. Itu makamnya diziarahi oleh umat Konghucu. Iya. Jadi kalau agama Konghucu itu ibaratnya kalau mau ritual agamanya itu ya mengunjungi makamnya. Kalau misalkan Islam kan dia mengelilingi Ka'bah kan, ke haji kan. Tapi memang nggak ada istilah kayak ketika kita mengunjungi makam ini jadi haji gitu, enggak kayak gitu. Wajib nggak? Dibilang wajib juga enggak, anjuran aja ya. Anjuran. Karena itu momen sucinya agama Konghucu gitu. Ada waktu tertentu yang paling baik gitu untuk ke sana atau paling rame gitu? Biasanya kelahiran Nabi. Pas hari kelahiran Nabi. Itu kapan? Itu di tanggal 27 bulan 8 Kungceli. Jadi itu penanggalannya masih penanggalan Imlek. Jadi berubah-ubah kalau dalam Masehinya ya. Iya, betul. Nah, ini ada ininya nggak? Ada kayak sidang isbatnya nggak? Misalnya berdasarkan Masehi ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang tanggal sekian, ada yang bilang nggak besoknya nih masih. Ada gitu nggak? Perbedaan pendapat itu. Kalau di Konghucu sih kalau untuk penanggalannya itu udah pasti gitu. Fix, jadi nggak nunggu bulan ya. Bulan kelihatan baru ada penanggalan. Tapi memang penanggalan
Konghucu ini sedikit uniknya karena dia nggak pakai penanggalan solar doang dan nggak pakai penanggalan lunar bulan. Iya. Jadi penggabungan dua-duanya tuh, lunar dan solar. Oke. Nah, maka terciptanya istilahnya yin yang leg penanggalannya. Yin yang itu apa namanya? Kalau kita tahu filosofi yin dan yang. Oh, yin dan yang. Ya, kemarin kita bahas tuh di Taoisme. Di Taoisme ya. Iya. Nah, penanggalan yin yang itu diartikan juga penanggalan matahari dan bulan. Oh, iya. Nah, legnya itu kalender penanggalan. Oh, penanggalan matahari. Dan itu kalau nggak salah satu yang tertua karena udah 2600-an ya. Betul. Sekarang tahun keberapa? Sekarang karena sebenarnya kalender ini kan diciptakan ketika zamannya dinasti Wangti. Nah, Wangti ini yang menciptakan penanggalan itu tapi disempurnakan lagi sama Nabi Kungce. Nah, pada akhirnya sekarang ini masuk ke penanggalan 2572. Oh, 2572, 2572. Beda lebih dari 1000 tahun sama penanggalan Hijriah ya. 1000 tahunan ya? Iya, 1000 tahunan. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.